memang hobi gonta-ganti style rambut gitu. Memang nggak yang parah banget karena kan sebagai pemain sinetron sih nggak bisa yang drastis banget gitu. Tapi kayak misalnya warnain rambut tuh aku suka gitu. Setiap tahun pasti aku warnain rambut, potong rambut tuh pasti. Jadi perawatannya sih cukup banyak, dari shampoo, dari conditioner, dari tonic, dari obat yang dikonsumsi juga. Jadi banyak sih. Tahun kemarin tuh aku diwarnain ada berapa kali ya. Pokoknya aku tahun kemarin seperti highlight, lalu diwarnain merah. Terus karena pekerjaan diwarnain hitam. Hitam juga harus beberapa kali karena sempat diwarnain beberapa kali kan gitu. Jadi hancur sih rambut tahun kemarin. Berbagai gaya rambut dan warna diakui telah dirasakan oleh Bella, mulai dari merah, highlight, hingga berbagai bentuk rambut pernah dilakukannya. Namun sayang, seringnya merubah warna rambut ternyata mengakibatkan rambut panjangnya tersebut sering mengalami kerusakan. Mau tak mau, Bella kerap merasakan kekecewaan ketika rambutnya terlihat tidak maksimal. Oh sering, apalagi ini poni kan ya gitu ya, katanya poni kan ada apalah peraturannya atau apa, jadi kalau potong tuh poni katanya seminggu pertama pasti jelek, baru seminggu setelah kita keluar dari salon baru bagus. Jadi waktu itu aduh bingung banget ini nge-style rambut, karena keluar dari salon bagus, tiba-tiba pas di style sendiri di rumah kok jadinya kacau kayak gini, lah nuki kesini jelek banget, dan itu kesel, bawaannya seharian kesel terus gara-gara rambutnya kacau gitu. Enggak sih, karena memang hobi ya gitu, ganti-ganti style ya, itu lah makanya perawatannya ekstra. Sebenarnya kalau untuk perawatan sebagai ya apa di profesi kita sih udah harus ada budget khusus, itu harus gitu lah. Lagian kan maksudnya yang kita andelin kalau di syuting sinetron kayak gini kan pasti penampilan, jadi ya harus ada budget. Ya, sebagai wanita yang sangat memperhatikan penampilan, mengeluarkan biaya lebih tentu bukan masalah bagi dirinya. Terlebih lagi, Bella kerap merubah warna dan gaya rambut untuk setiap tahunnya. Namun sayang, rencana untuk memiliki gaya rambut baru di awal tahun untuk memiliki rambut berwarna abu-abu tampaknya belum bisa diwujudkan. Rencana tersebut harus bertolak belakang dengan tuntutannya sebagai public figure. Kalau aku sih karena memang sekarang kan lagi sibuk stripping gitu kan, syutingnya kan harus ya semuanya segalanya harus instan gitu biar cepet selesainya juga. Jadi aku kayak misalnya rambut juga yang gampang-gampang aja, kayak misalnya dicatok terus lalu dikeringin, ini di roll gitu aja. Yang cepet-cepet sih, jangan yang ribet-ribet gitu. Sebenarnya sih pengen abu-abu seperti yang lagi tren gitu, tapi karena ya pekerjaan jadi tidak bisa. Memasuki pekan kedua Februari, dunia hiburan tanah air dipenuhi dengan berita menarik yang datang dari pelakonnya. Mulai dari buah hati yang jatuh sakit, kisruh rumah tangga, rumor perpisahan serta perseteruan yang tak kunjung usai. Dan Insert merangkumnya dalam Insert Top 5 this week. Di posisi kelima ada berita dari anak Shireen Sungkar dan Teguh Wisnu Cut Hawa yang jatuh dan mengakibatkan luka di bagian mulut. Sontak saja sebagai orang tua, Wisnu dan Shireen sangat panik lalu tak lupa melarikan buah hatinya ke rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, pasangan yang menikah pada tahun 2013 ini menjadi lebih protektif dalam menjaga kedua anaknya. Di posisi keempat ada kabar dari Andi Soraya yang setelah bercerai dari suaminya Rudi Stopo pada tahun 2015 silam, kini kembali bermasalah. Karena ibu dua orang anak ini merasa tertipu dan dibohongi oleh mantan suaminya tersebut. Andi pun membeberkan fakta-fakta, salah satunya ia sering memergoki suaminya dengan sederet perempuan. Tak hanya itu, Andi harus menelan pil pahit karena barang-barang yang diberikan Rudi selama menikah ternyata barang KW. Termasuk mahar saat ia menikah. Andi terpaksa meluapkan kebohongan mantan suaminya karena dirinya kerap dihampiri debt collector untuk menagih cicilan mobil yang dibelikan oleh mantan suaminya tersebut.
Pada posisi ketiga ada berita dari Tommy Kurniawan yang diterpa isu tak sedap mengenai kehidupan rumah tangganya dengan sang istri Tania. Menanggapi rumor perpisahan tersebut, tampaknya ia cukup santai dan tidak terlalu menganggap serius mengenai komentar publik. Ketidakhadiran Tania di hari-hari Tommy selama 1 bulan, ternyata disebutkan Tommy bahwa sang istri sedang berada di Dubai untuk urusan keluarga. Saking santainya, Tommy justru melampiaskan kabar ini dengan pergi umroh untuk menenangkan diri dari isu keretakan rumah tangganya. Untuk posisi runner-up ada berita mengenai perseteruan antara Julia Perez dan Nikita Mirzani terkait dugaan penganiayaan Lucky asisten Juppe. Rabu kemarin akhirnya Niki memenuhi panggilan polisi. Ia datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Tampak Niki mengenakan jaket kulit hitam, kaos hitam, dan kacamata hitam. Namun saat berpapasan dengan Juppe, Niki terkesan buang muka dan tidak terlihat bersahabat dengan Juppe. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir Niki kepada pelantun belah duren tersebut. Posisi teratas diduduki oleh berita yang datang dari Andika Kangen Band. Andika kembali terseret kasus penganiayaan. Kali ini ia diduga melakukan tindakan KDRT kepada istrinya Caca. Pria yang terkenal dengan poni lemparnya ini resmi dilaporkan oleh sang istri ke Polres Bandar Lampung. Kabar menguap ke permukaan karena beredarnya foto Caca yang penuh luka lebam di dunia maya. Lantas, apakah benar Andika kini menganiaya istri yang dinikahinya sejak tahun 2013 lalu? Belum lama menikah, pasangan suami istri Lucky Hakim dan Tiara Dewi kini sedang hangat-hangatnya membangun mahligai rumah tangganya. Dan ditemui kemarin siang oleh tim Insert di kediamannya daerah Jakarta Selatan, nampak anggota DPR RI ini sedang bersantai ria dengan istri tercintanya. Diketahui, Tiara memang tidak pandai dalam memasak. Namun, dengan sedikit rasa bangga, Lucky ingin memamerkan keahlian dia dalam memasak makanan di depan istri tercintanya tersebut. Yuk, langsung saja kita lihat keseruan masak-memasak ala pengantin baru ini ya pemirsa. Halo pemirsa Insert, ketemu lagi sama saya Lucky Hakim. Hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk bersantai di rumah siang-siang pas jam makan siang gitu. Bisa sih kalau makan siang saya bisa pesen di luar, tapi hari ini saya pengen masak. Nah, kebetulan kan istri saya ini di rumah kurang mengerti tentang cara memasak. Jadi sekaligus saya siapin makan untuk diri saya sendiri, sekaligus ngajarin istri saya untuk bisa masak bareng. Oke, mari silakan masuk. Kalau saya kan hampir sebagian besar waktunya kan di luar. Kalau siang pasti makan di luar kan. Tapi ketika pas siang di rumah saya selalu ingin sempatkan, udahlah kalau bisa masak, karena kapan lagi? Karena memang momennya jarang kan. belajar masak. Tebel-tebel banget. Sama lagi. Nih. Masa tebel banget tuh kayak gitu? Kan sama papa aja juga cerewet. Begini yang tipis tuh. Nah, jadi palingnya tipis-tipis lah gitu. Kalau tebelan nanti nggak enak. Nanti kita cincangkan jadi gini dikit. Kan aku dapat keiris. Tuh dicincang. Jangan di gitu. Nanti pada berantakan. Ini bawang putih deh. Coba bawang putihnya. Terlihat perbedaan yang jelas dari keduanya. Lucky lebih mahir dalam memasak. Hal ini pun diakuinya karena semasa kecilnya dia sering sekali melihat dan menemani asisten rumah tangganya memasak. Saya dari dulu senang liatin asisten rumah tangga dari zaman kecil tuh. Ketika dia masak, saya suka ikut-ikut gitu. Jadi udah sedikit banyak tahu gitu mengenai basic masak. Nah, cara makanan-makanan yang baru gitu. Kalau begini kan kelamaan. Kalau ini lebih cepat tuh. Oke. Sebelum menikah dengan Lucky, Tiara memang tidak bisa memasak dan bahkan untuk memotong bawang dan menggoreng-goreng makanan sekalipun. Walau sempat trauma, namun perlahan-lahan ketakutannya itu pun sedikit berkurang lantaran Tiara ingin memasak makanan untuk sang suami.
inilah pemirsa, makan siang ala kita berdua. Jadi saya satu, Tiara satu, terus ini barengan, terus ini saya sendiri. Kamu mau nggak sini? Boleh deh. Di gelas. Boleh deh di gelas. Enak juga sih, nggak se-ekstrim. Nggak seaneh. Iya benar. Masak aja, Bang. Anak. Ini sebenarnya masak siapa sih? Aku lagi bingung. Aku. Kamu kan? Iya. Cuma yang bumbuin tuh mah. Yang goreng? Aku. Tapi Awalnya? terusin lah. Ya, enak banget masakanmu. Pinter istri saya itu memang luar biasa pinter. Makasih. Oke. Enak loh, pemirsa. Ininya namanya mata bakmi sama apa namanya? Udah. Mayones. Begitulah keseruan memasak ala Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Semoga dapat menghibur kegiatan siang Anda ya pemirsa.